Hai semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, aku Hanifah Sabila, biasa dipanggil Hanifah. Nah, di sini aku bakal ceritain dan jelasin gimana tim aku dari awal sampai akhir membuat sebuah produk untuk memenuhi mata kuliah manajemen inovasi. Yang pertama kita lakuin, tim aku yaitu melakukan observasi lapangan. Nah, di observasi lapangan ini, yang pastinya kita harus menentukan target terlebih dahulu. Nah, dengan observasi lapangan ini yaitu menyebarkan kuesioner melalui Google Form dengan target respondennya yaitu mahasiswa atau siswa teknik sipil dan atau arsitektur dan pastinya para profesional di bidang teknik sipil atau arsitektur juga. Nah, di observasi lapangan ini kita mendapatkan sejumlah 31 responden. Nah, untuk hasil-hasilnya itu seperti ini. Yang pertama yaitu seberapa sering Anda menggunakan gambar DED hingga jenis file apa yang Anda harapkan tersedia untuk di-download gitu. Nah, selanjutnya ada juga fitur apa yang dibutuhkan sampai uh, apakah memerlukan akun pengguna untuk mendapatkan atau mendownload gambar kerja tersebut yang dibutuhkan gitu kan. Nah, selanjutnya juga ada apakah bersedia untuk membayar premium gitu kan. Nah, lalu juga ada metode pembayarannya itu melalui apa gitu. Nah, setelah tim kami melakukan observasi lapangan, tim kami juga menentukan apa sih perbedaan dari kreatif, inventif, dan inovatif. Nah, di sini tuh kita pastinya sedikit bingung gitu kan ya dari perbedaan dari ketiga hal tersebut gitu. Dimana kreatif itu yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, sedangkan inventif itu di mana ide-ide hal baru tersebut itu memiliki value gitu atau nilai gitu kan. Nah, sedangkan inovatif itu di mana ide-ide tersebut yang memiliki value tadi itu diadopsi untuk semua orang gitu kan. Nah, di sini tim aku sudah membedakan gitu kan ya tujuan kita untuk gimana sih kreatif, inventif, dan inovatif pada produk kita gitu kan. Nah, yang pertama yaitu kreatif, yaitu menghadirkan konsep visual yang pastinya kreatif gitu kan ya, atau ide-ide baru melalui desain antarmuka yang memadukan elemen arsitektur modern. Nah, di sini itu yang dimaksud elemen arsitektur modern itu seperti sketsa blueprint gitu kan, atau denah bangunan, dan struktur geometris gitu. Nah, pengguna itu pastinya juga dapat gitu merasakan pengalaman atau apa ya, yang dia alami itu seru gitu kan saat menjelajahi platform uh, tim aku gitu. Nah, itu salah satunya itu yaitu fitur koleksi tematik gitu. Di mana yaitu fitur itu untuk mengelompokkan gambar kerja berdasarkan tema-tema tertentu seperti green building, residential design atau high rise structure gitu atau lain sebagainya gitulah. Nah, sedangkan yang inventif yaitu menawarkan fitur-fitur pastinya inventif ya, atau yang memiliki value untuk mempermudah pengguna dalam menemukan dan memanfaatkan gambar kerja. Nah, di sini tuh
Pastinya itu dengan adanya pencarian yang cerdas atau biasanya tuh AI gitu kan ya. Nah, itu berbasis filter di mana pengguna itu dapat menyaring gambar-gambar kerja itu berdasarkan materialnya, dimensinya, atau jenis strukturnya gitu kan, yang pokoknya yang dibutuhin lah. Nah, di sini tuh kedepannya itu juga pastinya kita itu menyiapkan gitu kan sistem rekomendasi yang berbasis AI, di mana ini tuh ketika pengguna itu mendapatkan saran gambar kerja yang sesuai preferensi atau riwayat pencariannya yang telah dia pernah dapatkan gitu atau pernah lakukan gitu kan. Nah, yang terakhir yaitu inovatifnya, yaitu pastinya menyediakan fitur konversi format otomatis yang memungkinkan gambar kerja diunduh dalam format yang sesuai kebutuhan gitu kan, seperti PDF, DWG, JPG, PNG, atau lain sebagainya gitu kan. Nah, namun selain format yang otomatis, kita itu kedepannya itu juga memberikan integrasi langsung terhadap software teknik. Nah, contohnya itu AutoCAD gitu. Nah, selanjutnya dalam berbisnis pastinya kita juga harus memikirkan SWOT-nya, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats-nya. Maka dari itu, tim kami telah menentukan SWOT-nya untuk produk kita. Yang pertama itu ada strength. Nah, di strength ini yang pertama itu ada aksesibilitas mudah, di mana tim aku itu sudah merancang platform ini untuk memberikan kemudahan akses pastinya dan navigasi gitu, baik bagi mahasiswa, siswa maupun para profesional-profesional lainnya. Nah, yang kedua ada fitur canggih. Nah, pastinya itu tim kami telah menyediakan fitur-fitur canggih yang dengan pencarian cerdas. Selain itu, ada konversi format yang otomatis dan integrasi dengan software teknik seperti AutoCAD tadi yang udah aku jelasin. Nah, yang ketiga ada community oriented, yaitu di mana itu adanya fitur untuk kontribusi terbuka dengan menciptakan peluang kolaborasi antar pengguna-pengguna lainnya. Nah, yang terakhir ada konten beragam. Nah, maksud dari ini itu di mana library gambar kerja atau perpustakaan apa ya, kayak laman laman platform kita itu mencakup berbagai jenis struktur dan tema yang telah dijelasin tadi, itu untuk mempermudah pengguna menemukan referensi sesuai kebutuhannya. Nah, di weakness itu juga kita harus mikirin nih. Yang pertama yaitu ketergantungan pada internet. Nah, mengapa gitu? Karena kan kita itu platformnya itu sepenuhnya itu berbasis pada web gitu. Nah, sehingga aksesnya itu terbatas bagi pengguna yang berada di lokasi yang konektivitasnya itu terbatas gitu. Nah, yang kedua ada kompleksitas pengelolaan data. Nah, di sini tuh maksudnya itu pengumpulan dan pemeliharaan database-nya itu gambar kerja memerlukan sumber daya yang besar gitu dan manajemen yang sangat-sangat cermat gitu kan. Nah, yang terakhir nih ada kompetitor yang lebih mapan dalam bidang tersebut. Nah, namanya juga berbisnis ya, pastinya kita memiliki kompetitor gitu yang lebih mapan di bidang ini gitu. Nah, selanjutnya ada opportunities. Nah, opportunities atau peluang ini tuh yang pertama itu ada peningkatan komunitas profesional. Jadi di sini itu uh, platform kami, peluang platform kami itu bagi mahasiswa dan para profesional itu dapat berbagi karyanya untuk
membangun jejaring gitu kan. Nah, selanjutnya yang kedua ada kolaborasi dengan institusi. Pastinya kita, apa ya, melakukan hubungan gitu, kolaborasi dengan institusi-institusi lainnya atau biasanya disebut, kemitraan gitu kan dengan universitas-universitas lainnya atau konsultan-konsultan atau bahkan perusahaan-perusahaan teknik yang berhubungan gitu, yang dapat meningkatkan kredibilitas dan penggunaan pada, platform ini. Nah, yang ketiga yaitu ada ekspansi pasar. Nah, dimaksud ekspansi pasar ini tuh, platform ini tuh ada potensi gitu, untuk menjangkau pasar internasional dengan menyesuaikan fitur dan, konten berdasarkan kebutuhan lokalnya gitu. Nah, yang keempat ada pengembangan mobile app, itu bisa ditingkatkan gitu jangkauannya, menggunakan aplikasi mobile mungkin yang nggak hanya sekedar web gitu kan, yang mungkin dapat, lebih mempermudah akses untuk para penggunanya kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, yang terakhir ada monetasi konten premium. Nah, pastinya, tim kami juga telah menentukan gitu kan untuk menawarkan langganan atau premium untuk konten eksklusif atau fitur-fitur tambahan gitu. Nah, yang terakhir nih ada treats. Nah, yang pastinya tantangan yang pertama yaitu, keamanan data. Nah, di mana pastinya itu memiliki, apa ya, kayak takut ada penyerangan hacker-hacker gitulah ya. Nah, yang kedua ada perubahan teknologi. Nah, itu, semakin berjalannya era globalisasi itu kan, pastinya ada perubahan-perubahan teknologi gitu, apa ya, yang telah berkembang gitu. Nah, yang ketiga kendala hukum. Di sini tuh maksud kendala hukum itu di mana pastinya kita harus memiliki izin gitu kan. Maka dari itu harus ada kemitraan gitu dengan institusi-institusi lainnya gitu. Nah, setelah tim kami melakukan atau menentukan tahap-tahapan di yang telah aku jabarin nih ya. Nah, tim kami juga menentukan tentang design thinking-nya. Nah, untuk melakukan apa ya, untuk berbisnis gitu kan ya, pastinya membutuhkan design thinking. Nah, di sini design thinking itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada empathize, di mana empathize ini itu kita merasakan gitu kan, apa yang dirasakan oleh target-target kita gitu. Nah, yang kedua yaitu define, di mana define itu merumuskan masalah-masalah yang telah dirasakan si, target ini. Dan lalu yang ketiga ada ideate. Dia pastinya kita harus menentukan ide-ide gimana sih solusinya untuk, eee mengurangi masalah tersebut gitu kan, atau mengatasi masalah tersebut gitu. Nah, yang keempat ada prototype, yaitu pastinya kita membuat produk yang telah kita, idekan gitu kan. Dan yang terakhir yaitu tes. Nah, di tes ini pastinya kita melakukan evaluasi atau meminta feedback-feedback pada, pengguna pengguna produk kita gitu. Nah, untuk empathize atau yang pertama itu, di sini tim aku telah melakukan observasi, yaitu dengan mengamati kekhawatiran langsung kepada target, yaitu kesulitan mencari dan mendapatkan gambar kerja secara legal, berkualitas, dan cepat sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Nah, kita melakukan, observasi langsung melihat teman-teman kita, yaitu para mahasiswa teknik sipil atau arsitektur gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan pengumpulan data. Nah, di mana pengumpulan data ini kita itu membuat kuesioner dan menyebarkan langsung gitu kepada target-target itu melalui Google Form yang telah dijelaskan pada awal tadi gitu.
Nah, selanjutnya yaitu kita menyimpulkan hasil temuan kita, yaitu bahwa target di bidang ini itu kesulitan untuk menentukan atau menemukan referensi gambar kerja yang sesuai dan untuk mendownloadnya itu formatnya kurang beragam gitu. Lalu banyak-banyak platform yang tidak user friendly atau susah untuk diakses begitu. Nah, untuk yang kedua yaitu define itu kita itu telah menemukan atau menyimpulkan masalah yang teridentifikasi dan menemukan poin-poin problem statement-nya. Di mana masalah yang teridentifikasi yaitu sebagian besar responden mengalami kesulitan untuk mencari dan mendapatkan gambar kerja yang lengkap dan berkualitas dengan berbagai format untuk diunduh atau di-download gitu kan. Nah, untuk problem statement-nya yaitu sebagian besar responden membutuhkan sebuah wadah yang legal untuk mendapatkan gambar kerja atau gambar DD yang lengkap serta dapat diunduh dengan berbagai format. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini tuh di sini ada beberapa poin untuk problem statement-nya. Yang pertama yaitu sulitnya akses dalam melihat dan mengunduh dokumen secara langsung. Yang kedua ada sulitnya menemukan dokumen yang legal pastinya atau yang user friendly gitu. Yaitu yang ketiga ada mayoritas responden menginginkan dokumen DED-nya itu dengan format DWG, PDF, PNG dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang keempat ada kebutuhan lebih pada gambar DED arsitektur dan struktur dibanding yang lain atau gampangnya itu mereka itu membutuhkan gambar kerja di gambar arsitektur, struktur, MEP, 3D-nya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang kelima ada banyak responden yang menginginkan adanya fitur pencarian cepat berdasarkan kategori gambar. Nah, ini tuh pastinya untuk memudahkan penggunanya gitu kan ya. Dan yang terakhir yaitu ada responden bersedia membayar apabila gambar memiliki kualitas tinggi. Tuh, ini tuh problem statement, poin-poin problem statement-nya itu sesuai dengan kuesioner yang tadi gitu kan ya, yang telah kita observasi gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ideate pastinya. Nah, di sini di ideate kita telah merumuskan beberapa ide-ide yaitu yang pertama yaitu pencarian cerdas dengan filter spesifik atau seperti material, jenis strukturnya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini pastinya dekonversi format otomatis untuk mendukung berbagai kebutuhan penggunanya seperti PDF, DWG, dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga ada preview 3D-nya untuk melihat detail gambar sebelum diunduhnya gitu kan. Kayak review-review kayak, oh ini harus aku download atau tidak gitu kan ya. Nah, yang keempat ada kebutuhan lebih pada gambar DD, arsitektur, dan struktur dibanding yang lain gitu kan. Nah, yang keempat ada fitur kontribusi terbuka untuk memungkinkan pengguna berbagi gambar kerjanya atau kolaborasi dengan seperti berteman gitu kah ya dengan pengguna-pengguna lainnya gitu. Nah, yang keenam itu adalah library gambar kerja open source untuk pembelajaran mahasiswa gitu kan. Dan yang terakhir ada pastinya adalah wadah yang legal untuk mencari dan mengunduh gambar kerja. Pastinya harus user friendly gitu kan ya. Nah, akhirnya setelah kita merumuskan ide-ide itu, kita bukan menciptakan ya, kayak membuat produknya yaitu DE yang bernama DED Stock ini. Nah, DED pastinya yaitu ini tuh berbentuk web gitu kan ya. Bukan aplikasi gitu kan ya. Penyedia gambar kerja yang mudah diakses pastinya dan didapatkan dengan berbagai macam format untuk gambar kerjanya gitu kan. Nah, ini tuh untuk mockup ya. Nah, selanjutnya yaitu prototipe-nya. Nah, pastinya kita harus memikirkan nih gimana kita membuat
produk tersebut gitu kan, harus membutuhkan apa nih gitu kan ya. Nah, yang pastinya untuk pembuatan desain mockupnya dan lain sebagainya itu kita membutuhkan Figma yang pertama, dan yang kedua ada Adobe Illustrator, dan yang ketiga ada Corel Draw, dan yang terakhir ada Canva. Nah, untuk pembuatan webnya kita menggunakan Adobe XD gitu. Nah, selanjutnya ada project overview-nya ini. Nah, ini yang pastinya yang pertama uh, laman awalnya itu seperti ini. Seperti yang pertama, gambar pertama ini. Dan yang selanjutnya kita harus melakukan login, yaitu yang kedua. Nah, yang ketiga itu di laman pencariannya lah, kurang lebih seperti itu, akan seperti itu. Dan terakhir setelah kita semisal menemukan uh, gambar kerja yang sesuai atau yang kita butuhkan gitu, nah nanti kita bisa langsung klik gambar tersebut dan ada previewnya dan kita dapat mendownloadnya dengan berbagai format pilihan gitu. Nah, ada juga pastinya beberapa gambar kerja yang premium dan tidak premium. Nah, jika tidak premium maka dapat di-download langsung, dan jika premium itu terdapat beberapa macam gitu pilihan, ada yang sebulan, 3 bulan, bahkan setahun gitu. Nah, selanjutnya yang pastinya setelah kita membuat produk, kita harus melakukan tes atau evaluasi gitu kan. Nah, yang pertama yaitu pastinya itu melibatkan penggunaan target untuk menguji prototipe yang telah tim aku buat gitu kan. Nah, itu di sini tuh kita melakukan ya seperti penggunaan gitu kan ya. Nah, yang kedua yaitu mengumpulkan umpan balik atau feedback. Nah, pastinya kita harus mendapatkan kritik dan saran gitu terhadap pengguna gitu kan. Nah, yang ketiga ada lalu yang ketiga ada mengidentifikasi fitur yang perlu diperbaiki. Nah, kita harus kayak memfilter nih, kayak apa yang harus kita mengevaluasi gitu kan ya, apa yang harus diperbaiki nih menurut pengguna yang telah kita dapatkan gitu kan dari feedback tadi gitu. Nah, yang terakhir pastinya melakukan perbaikan terhadap prototipe itu tadi gitu. Nah, itu tadi uh, merupakan design thinking atau tahapan-tahapan design thinking yang telah tim aku tetapkan atau tentukan gitu untuk menciptakan untuk berinovasi tentang produk kita gitu. Nah, selanjutnya pastinya kita membuat laporan dan kurang lebih terdapat rencana anggaran biayanya dan dokumentasi untuk melakukan pengenalan terhadap produk kita atau pameran gitu kan ya. Nah, berikut merupakan rencana anggaran biayanya kurang lebih seperti ini, yaitu yang pertama ada total biaya websitenya itu kurang lebih kita membutuhkan yang pertama yaitu bahan habis pakai, ada internet, wifi, dan aplikasi-aplikasinya. Nah, yang kedua ada peralatan penunjangnya yaitu komputer dan scanner gitu. Nah, yang ketiga ada kebutuhan pendukung yang berupa biaya cetak brosur. Yang keempat ada transportasi dan bensin, yaitu meliputi bensin pelaksanaan kegiatan gitu kan ya. Nah, yang kelima ada stok gambar, yaitu meliputi drafter, programmer, dan ahli media. Nah, selanjutnya ini merupakan banner kita, kurang lebih seperti ini ya, untuk hasil akhirnya. Dan yang terakhir ini merupakan dokumentasi pameran produknya. Nah, untuk pameran produknya itu dilaksanakan hari Rabu sampai Kamis tanggal 10 sampai 11 Desember 2024.
2024 lalu. Nah, yang dilaksanakan di Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Nah, itu tadi merupakan penjabaran atau penjelasan dari produk tim aku untuk memenuhi mata kuliah manajemen inovasi. Nah, sampai di sini aja ya untuk penjelasannya. Dan mohon maaf bila terdapat salah kata dan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan ya. Dan see you.